Oke, so selamat malam teman-teman semua yang ada di training tanpa baper di Telegram ya. Jadi kita malam ini live-nya di Telegram teman-teman ya, tapi kita upload ke YouTube. Jadi ya mungkin yang teman-teman nonton lewat recording itu selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman yang nontonnya lewat recording gitu ya. Nah, hari ini kita akan melakukan weekly market review lagi ya teman-teman ya, di mana gue akan membahas sedikit outlook dari market crypto dan market forex teman-teman ya, market crypto dan market forex, tapi cuman yang sebagian aja yang menurut gue cukup menarik untuk kita perhatikan teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman yang bingung format weekly market review, nah itu kemarin gue udah melakukan, kita udah ada sekali weekly market review itu di channel YouTube kita ya, teman-teman bisa subscribe. Kalau teman-teman yang belum subscribe bisa share juga ke teman-teman yang mungkin ada di crypto market ataupun ada di forex market maupun di saham juga gitu ya, bisa share channel ini ke teman-teman. Nah itu kemarin terakhir kita ada di 14 Juli ya, memang kalau kita lihat dibilang weekly banget nggak juga ya, jadi kalau dari 14 21 kan nggak ada tuh, 21 kita nggak ada weekly market review. Nah hari ini di tanggal 28 kebetulan ada yang menarik untuk gua bahas secara agak long termnya teman-teman ya. Nah weekly market review ini tujuannya adalah melihat arah market secara bahasanya trennya atau lebih ke mid termnya teman-teman ya, lebih ke mid termnya. Jadi bukan yang short term banget. Bisa jadi ini akan berlaku mungkin 1 bulan gitu ya, berlaku 1 bulan ataupun paling tidak 1 minggu teman-teman ya, paling tidak 1 minggu. Jadi kalau teman-teman yang menonton weekly market review ini dengan volatilitas harga yang harian ya mungkin itu akan berbeda teman-teman ya. Nah sekarang kita akan mulai dari Bitcoin dulu teman-teman. Nah jadi kalau kita lihat sendiri, nah kalau secara weekly di Bitcoin sendiri ini sudah masuk ke dalam fase bullish lagi teman-teman ya. Kenapa kita bisa ngomong fase bullish? Gampangnya simpel aja sebenarnya teman-teman ya. Kita lihat ini market dari tanggal 10 Juni 2024 itu pertama kalinya 1 minggu kita merah. Nah, lalu kita masuk sekitar 4 minggu, harganya merah terus 1, 2, 3, 4 ya teman-teman ya, sampai di 1 Juli 2024. Nah, muncul di awal pertengahan Juli ini kita melihat 2 minggu saja, 2 minggu kenaikan daripada market kripto itu sudah hampir setara dengan penurunannya yang kemarin gitu ya, penurunannya kemarin di sini. Jadi kita bisa melihat ya sebenarnya secara price action ini udah very clear bahwa kita bullish teman-teman ya, bahwa kita bullish. Dan ya sampai saat ini kalau teman-teman yang sering ngikutin video-video dan ikutin live ya, gue sudah sering bilang teman-teman bahwa area ini merupakan area kita meretest area all time high teman-teman ya. Kita area all time high yang sebenarnya kelihatannya itu di monthly chart ya, sebenarnya kelihatannya di monthly chart, dimana kalau kita lihat secara line chart di monthly ini kita masih consolidate aja teman-teman, meretest area all time high-nya daripada si Bitcoin ya, daripada si Bitcoin. Dan kalau kita kalau gua melihat teman-teman ini kan sekarang tanggal 28 ya teman-teman ya, sekarang tanggal 28 which is artinya sekitar 3 hari lagi, yaitu di tanggal 31 kita akan mendapatkan informasi bahwa closing bulan Juli untuk si Bitcoin itu ada di harga berapa ya, ada di harga berapa. Nah kalau kita perhatikan teman-teman, hampir besar kemungkinan gue sih tidak tahu ya, apakah mungkin 3 hari nanti akan ada penurunan yang lumayan dalam, tapi besar kemungkinan menurut gue tetap kita akan close hijau, atau paling tidak kita close-nya mungkin mendekati doji. Kalau misalnya close-nya di sekitaran area 63.000 ya, close-nya mendekati doji. Yang pasti teman-teman, yang pasti gue bisa bilang bahwa area ini merupakan area yang bullish ya, area yang bullish, bukan price action yang bullish ya, price action yang bullish di area yang juga bagus teman-teman ya. Artinya bisa jadi nih teman-teman, kalau memang bulan Juli ini ditutup dengan angka di atas 63.000 paling tidak, maka di bulan Agustus tidak heran kalau misalnya Bitcoin-nya bisa breakout. Breakout dari apa? Nah, sekarang kita lihat breakout dari kemungkinan besar ya, kemungkinan besar Bitcoin ini membuat sebuah narasi, bukan narasi tapi chart pattern daripada bullish flag teman-teman ya. Nah, maka kalau misalnya kita melihat bullish flag, maka harusnya per bulan Agustus kita udah mulai breakout bullish flag, di mana itu pertanda bahwa kemungkinan bull run-nya market itu bisa dimulai di bulan Agustus. Oke, nah kita lihat lagi kira-kira bulan Agustus akan seperti apa, tapi dengan price action di weekly dan monthly yang sestrong itu, teman-teman ya, sekuat itu, maka kemungkinan besar marketnya akan melanjutkan kenaikan, yang mungkin bisa melanjutkan kenaikan sampai di range yang lumayan lebar, yaitu di sekitar 80.000 sampai 100.000. Karena ini merupakan angka psikologis resisten, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ya, ini adalah simple pergerakan yang cukup
simple teman-teman ya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, sebelum itu tentu kalau menurut gua pribadi tidak mungkin sih, hampir tidak mungkin kalau marketnya langsung breakout karena 2 minggu ini kita kalau kita masuk ke dalam time frame daily itu bisa dibilang almost no correction. Walaupun ada kecil-kecil, tetapi kalau kita lihat secara weekly ini hampir tidak ada correction. Artinya di sini kita meninggalkan area-area seperti area apa ya bahasanya ya? Area imbalance teman-teman, atau area fair value gap. Di mana area imbalance-nya? Nah, kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman perhatikan, di sini kita melihat ada sedikit area imbalance di sini, teman-teman, ya, yaitu di sekitar 63.300 sampai 61.500. So, kita bisa mengekspektasikan bahwa seharusnya sebelum market untuk bisa breakout, ada kemungkinan nih, entah minggu depan gitu ya, ataupun 2 minggu selanjutnya, marketnya bisa merites area bawah sini dulu untuk menutup area fair value gap, baru dia melakukan breakout. Ya, dan itu juga sekaligus menjadi area retest daripada order block. Ya, order block. Kenapa gue bisa ngomong order block? Karena teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita based on line chart, kita bisa melihat bahwa di sini ada seolah-olah market itu membuat lower low. Ya, lower low, ataupun kalau bahasa smart money konsepnya adalah liquidity taken gitu ya, atau bahasanya apa ya, liquidity sweep lah, seperti itu ya kalau kita lihat secara line chart kurang lebih di situ. Dan penyebabnya itu adalah di candle yang 1 Juli ya, 1 Juli. Nah, maka candle 1 Juli ini kita bisa katakan sebagai candle akumulasi atau candle yang sebelumnya merupakan area daripada market akumulasi gitu teman-teman ya, market akumulasi. Makanya di sini terbentuklah adanya yang namanya bullish inside bar ya, bullish inside bar, atau kita bisa ngomong bullish harami juga. Maka bullish harami ini kemungkinan besar akan menjadi area untuk retest gitu ya, area untuk retest yaitu di sekitar 62.000 yang kalau misalnya jebol lagi area 50, kita bisa mendapatkan close di bawah 55.800, maka kemungkinan marketnya bisa melanjutkan penurunan kembali seperti itu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat secara indikator MACD ya, MACD ini kita sudah mulai masuk ke dalam fase yang kita sebut sebagai, gua lupa exactly ini apa namanya ya, summer, autumn, spring, teman-teman bisa cari lah ya, tapi yang pasti ini adalah fase-fase mendekati kita mau breakout gitu ya secara MACD, sama seperti fase-fase yang ada di sini ya, di sekitar September 2023 ya, kurang lebih seperti itu teman-teman yang gua bisa lihat untuk si Bitcoin-nya gitu ya. Targetnya di berapa kok? Ya udah, kalau misalnya ditanya target mah simpel aja, gua akan tarik Fibonacci di sini gitu ya. Gua akan tarik Fibonacci di sini, maka secara target paling minimal ya 80.000 atau tidak 90.000. Bisa juga sampai 100.000. Makanya ya, semuanya angkanya psikologis teman-teman ya, angkanya psikologis, dan itu ada kemungkinan bisa dijemput di bulan Agustus atau bahkan di bulan September gitu ya. Nanti kita lihat lagi kira-kira pergerakannya seperti apa. Yang pasti pergerakannya cukup bagus. Nah, kalau kita lihat mungkin area 63.000 ataupun 61.500 itu bertepatan teman-teman ya, bertepatan dengan area di dalam 4-hour chart ya. 4-hour chart ada satu area yang cukup ketinggalan, yaitu ada satu fair value gap di dekat sini gitu. So, gue mengekspektasikan gitu ya, akan ada penurunan dulu untuk si Bitcoin ya, seolah-olah ya dia pengen mencari bahasanya apa ya, mencari likuiditas atau mencari seperti trampolin teman-teman ya, trampolin, semakin turun dalam semakin kencang naiknya. Kalau dia nggak ada turunnya, nah makanya biasanya akan agak jelek pergerakannya, kayak pergerakannya kecil, tipis, kurang enak teman-teman ya. Lebih baik sih kalau menurut gua pribadi, lebih baik akan ada koreksi dulu untuk si Bitcoin gitu ya, karena kalau kita lihat juga secara daily chart pun, kita juga masih di area resisten teman-teman ya, area resisten yang kurang lebih ada di sini ya. Kalau kita bisa lihat itu lihatnya dari line chart kurang lebih di sini ya. So mungkin untuk si Bitcoin ya kurang lebih bisa seperti itu teman-teman ya. Itu yang gue lihat untuk Bitcoin ya. Kita sekarang lanjut, kita bahas ETH. Nah, ini yang kemarin habis ETH ETF nih, kata orang-orang, aduh ETH ETF, tai lah ETH ETF gitu kan. Sudah ETH ETF masuk malah didam. Kapan tuh ETH ETF tepatnya? Kita kalau nggak salah di 23 ya, 23 atau 24 Juli ya.
Antara dua itulah teman-teman ya, gua agak lupa, harusnya sih di 23 Juli ya mulainya ETH ETF. Nah kalau kita lihat responnya adalah market penurunan teman-teman ya, malah marketnya turun sampai hampir 10% nih. Ini sebenarnya ETH mau kemana sih? Nah itu mungkin pertanyaan semua orang ya. Nah sebenarnya hal ini lumrah teman-teman. Apakah ETH ETF artinya jelek? Menurut gue tidak teman-teman ya, menurut gue tidak. Ini hal yang lumrah. Kenapa? Kita bisa pernah melihat Bitcoin itu juga waktu adanya Ethereum ETF, Bitcoin ETF itu juga terjadi hal yang sama di tanggal 11 Januari 2024. Teman-teman bisa melihat sejak pertama kalinya BTC ETF listing, pertama kalinya turun, teman-teman, sampai bahkan kalau di sini 17%. Ya, bahkan kalau di sini 17%. Gitu. Kalau tadi ETH baru 10 tuh, ETH baru 10 dan ini makan waktu mungkin sekitar 2 minggu ya. 2 minggu. Tetapi ujung-ujungnya apa teman-teman? Bitcoin ETF ujung-ujungnya malah menjadi sarana di mana institusi bisa memasukkan inflow money-nya mereka ke market kripto. Itu kita bisa lihat teman-teman dari Bitcoin sebelumnya. Maka ya ini hal yang lumrah-lumrah aja sebenarnya teman-teman. Kayak normal day yang sudah pernah terjadi. Tapi orang-orang tuh terlalu overestimated. Aduh ETH udah jadi jelek, ETH udah jadi jelek. Semenjak ada ETH ETF itu jelek. Ya sama, Bitcoin juga waktu ETF di situ mereka ngomong semua jelek tuh. Tapi hari ini Bitcoin ya gara-gara semua orang terkejut tuh. Katanya, aduh halving nggak bisa ATH, halving nggak bisa ATH gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Breakout ATH kan? Kalau ditanya alasannya apa? Orang-orang bakal jawab, gara-gara ETF flow. Waktu di sini mana mereka? Waktu di 40.000. Nggak ada tuh yang ngomong ETF flow. Ujung-ujungnya kan, nah kan kalau kita lihat hasilnya seperti itu teman-teman. Ya, itu logika-logika dasar aja. Maka sebenarnya kalau kita lihat ETH, apakah ETH ini artinya udah end? Harusnya belum, teman-teman ya. Secara fundamental harusnya belum, teman-teman. Nah, tapi kita bisa melihat teman-teman, untuk ETH sendiri, secara price action itu gimana kok? Nah, kalau kita lihat ETH itu sebenarnya masih move in, kita move in, sideways teman-teman ya. Kita masih move on sideways di dalam time frame weekly. Kalau di time frame monthly kita masih di bawah all time high-nya. Jadi kita masih meretest area di bawah all time high-nya. Jadi perbedaan Bitcoin dan ETH adalah ETH itu berada di bawah daripada resisten ATH. Sedangkan Bitcoin itu berada di atas resisten ATH. Kalau ditanya yang mana lebih bagus, seharusnya si Bitcoin. Tapi kalau ditanya yang mana yang lebih murah, tentunya adalah Ethereum. Nah, that's why mungkin hari ini teman-teman bisa melihat Bitcoin kok lebih kuat terus dibandingkan Ethereum. Ini sebenarnya hal lumrah, teman-teman. Karena secara pembentukan price action-nya, Ethereum belum breakout ATH, sedangkan Bitcoin sudah. Itu aja, logikanya sih seperti itu, teman-teman. Ya, nah sekarang kita akan lihat, teman-teman, kurang lebih Ethereum ini mau kemana sih gitu ya, Ethereum itu mau kemana. Nah, kalau kita lihat di dalam time frame monthly gitu ya, sebenarnya Ethereum sendiri itu lagi meretest area yang sebelumnya juga merupakan area demand zone, supply zone yang ada di 2022 waktu itu kalau nggak salah Luna Crash di sini. Ya, jadi kita masih lagi meretest area-area ini teman-teman secara monthly chart. Ya, nah, maka monthly chart asalkan monthly chartnya tidak close di bawah 2670, which is artinya di 31 Juli nanti, kalau dia tidak close di bawah 2670, harusnya untuk si Ethereum sendiri itu masih bullish, teman-teman ya. 2666 terserah lah, 26, pokoknya 2600-an ya, 2600-an masih bullish, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini juga ada sebenarnya area fair value gap yang ada di monthly, teman-teman. Ya, fair value gap yang ada di monthly. Nah, ini sebenarnya kuncinya sederhana, teman-teman. Ini sebenarnya pernah kita lihat di Bitcoin sebelumnya. Kalau di Bitcoin sebelumnya kita lihatnya di daily chart, teman-teman. Nah, kalau sekarang kita lihatnya di monthly chart untuk si Ethereum. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam monthly chart-nya Ethereum itu ada kemungkinan nih si Ethereum bisa menyentuh dulu area 2700-an. Ya, 2700-an sebelum dia bounce back sedikit ya. Nah, catatannya adalah asalkan di monthly close dia tidak close di bawah 2600 ya. Jadi kita kalau mau lebih pasti di 2600 saja gitu ya. 2600, maka seharusnya bulan selanjutnya baru kita melanjutkan kenaikan gitu. Tapi kalau close-nya ternyata di bawah 2600, nah itu yang harus kita cukup hati-hati karena secara area fair value gap, artinya fair value gap bullish-nya di sini tidak di-respect sama market. Ya, tidak di-respect sama market.
Oke, itu yang gue bisa lihat untuk si Ethereum-nya sendiri. Nah, kalau secara weekly gimana kok? Kira-kira secara weekly. Nah, mungkin kita close dulu gitu ya. Nah, secara weekly kita bisa melihat bahwa Ethereum itu masih berada di area EMA gitu ya. Semua EMA masih mengarah ke atas. Bahkan kalau kita lihat EMA 90 itu masih ada di area sekitar 2600. Maka harusnya di area bawah sini itu masih menjadi area yang bagus untuk Ethereum. Walaupun Ethereum sendiri ini belum breakout gitu ya, belum breakout, dia masih konsolidasi. Jadi kita bisa melihat mungkin 1 minggu ke depan lah paling tidak Ethereum masih bisa turun, teman-teman ya. Ethereum masih bisa turun. Kenapa gue bisa bilang bisa turun lagi? Nah, yang pertama tadi kita melihat dari monthly chart-nya ada kemungkinan dia bisa ngeritas area 2700 dulu. Asalkan dia tidak jebol gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam time frame yang lebih kecil gitu ya, di dalam time frame yang lebih kecil, nah ini yang kemarin gue sempat share teman-teman ya di gambaran live yang sebelumnya, di mana gue sempat bilang nih Ethereum ini ada kemungkinan untuk masuk ke area 3.300 dulu, yaitu di area sini, which is kalau kita tarik ke sini itu area support gitu ya, area support yang waktu di sini kita ngomong ada kemungkinan dia akan balik ke 3.300. Nah, ternyata area support ini sekali lagi dijebol oleh market. Jadi ketika harga turun sampai ke 3.300, which is di sini, ternyata harganya masih lanjut ke bawah. Dan saat ini artinya harga di 3.300 ini menjadi resistennya daripada Ethereum. Ya, kita bisa melihat dari hari Jumat sampai hari ini, ya sampai hari Minggu ini ya, kita recording di hari Minggu, itu masih belum ada pergerakan signifikan daripada Ethereum. Ya, dan kalau kita lihat secara MACD pun bergerak di dalam kondisi yang negatif. Maka gue tidak heran kalau misalnya Ethereum masih bisa melanjutkan penurunan kembali. Nah, penurunannya sampai mana? Nah, gue akan tandain dulu liquidity-nya yang teman-teman harus melihat, yaitu yang paling dekat adalah sekitar 3048 ya, 3048, yaitu di sekitar nih 3049 ya, 3049 3048, yaitu sekitar di situ. Nah, kenapa bisa turun ke sana? Simple, kalau kita lihat di 4 hour chart tadi gitu ya. Nah, kita lihat EMA 90 ya, EMA itu semua arahnya sudah mulai ke bawah, teman-teman. Saat ini sedang merites areanya. Nah, ini kemungkinan akan melanjutkan penurunannya gitu ya. Kita tinggal lihat nanti di weekdays, nanti pembukaan bisa jadi ya. Gue tidak ngomong pasti, tapi bisa jadi di hari Senin ini sudah langsung turun. Ya, hari Senin turun, hari Selasa turun gitu ya. Mungkin dia mau ngejar seolah-olah mandinya biar close-nya di harga bawah tuh untuk si Ethereum. Padahal kalaupun even di 3000 itu masih cukup oke. Ya, walaupun kita dapat close-nya di bawah sana. Nah, dan secara tadi ini adalah area support resistant gitu ya. Secara ini adalah area support resistant. Nah, kita juga bisa melihat bahwa ini pergerakannya adalah pergerakan wave, teman-teman, Elliott wave, di mana gue bisa melihat teman-teman ya, gue bisa melihat bahwa market ini lagi bergerak di dalam wave 1, wave 2, di sini ada wave 3 yaitu wave rally bearish, ini wave 4 untuk melanjutkan ke wave 5. Jadi masih ada satu wave ya, kemungkinan besar masih ada satu wave untuk Ethereum paling tidak bisa turun dulu, teman-teman ya, yaitu mungkin di sekitar area 3000 ya, 3000. Jadi kembali lagi ke area psikologisnya yang ada di area 3000. Kemungkinan yang gue lihat untuk saat ini seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat juga yang bisa jadi ya, gue tidak tahu juga teman-teman, bisa jadi sebelum nanti masuk ke dalam bulan Agustus si Ethereum itu mau membentuk sebuah pola, yaitu pola double bottom sebelum akhirnya breakout ke atas gitu ya. Maka nanti kalau misalnya nanti terjadi beneran gitu ya, ternyata terjadi beneran, maka kita bisa melihat Ethereum itu bisa breakout, mungkin ikutan daripada si Ethereum, daripada Bitcoin di bulan depannya, teman-teman ya. Jadi untuk Ethereum kita ekspektasi ya, gue ekspektasi akan membentuk double bottom dulu dalam time frame yang besar. Seperti itu ya. Nah, Ethereum sudah, teman-teman ya. Kita lanjut sekarang ke total 3. Nah, total 3 berarti kita ngomongin altcoin, semua altcoin kecuali Bitcoin dan Ethereum. Ya, jadi semua cryptocurrency kecuali Bitcoin dan Ethereum. Nah, dari weekly market review sebelumnya, mungkin teman-teman yang belum nonton boleh nonton ya, di tanggal 29 gue udah sempat ngomong total 3 ada kemungkinan di tanggal segini ya. Gue ada ngomong kemungkinan bisa naik sampai ke paling tidak di 650-an. Dan sekarang terbukti terjadi dan ketahan, teman-teman ya, ketahan di area resistannya di sini. Nah, apakah ini bisa langsung breakout? Sebenarnya kalau dilihat dari area base di sini, pantulannya cukup bagus ya, pantulannya cukup bagus nih. Tetapi karena tadi gue melihat si Ethereum-nya ada kemungkinan untuk penurunan, maka biasanya altcoin ini akan ikutan, teman-teman. Biasanya altcoin-nya akan ikutan gitu ya. Nah,
kalau kita lihat area ini, teman-teman, area ini itu bisa jadi belum menjadi area yang bagus untuk si total 3 bisa up gitu teman-teman. Karena kenapa? Gue bisa mengekspektasikan bahwa area ini kalau kita perhatikan, sorry ya, mungkin gue biar lebih jelas ya, biar lebih jelas gue coba hapus dulu gitu ya, gue coba hapus dulu supaya lebih jelas. Bentar, oke, ya. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman ya, pertama ini kan udah nyentuh di area resistant trend line-nya, teman-teman ya, resistant trend line, dan ini benar-benar di area resistant trend line-nya nih, dan ini juga merupakan area supply yang ya mungkin ini tidak terlalu bagus ya gambar supply-nya ya, tapi kita katakan di sana lah. Dan ini teman-teman kalau kita perhatikan secara line chart sebenarnya for the first time total 3 itu udah mulai di daily chart-nya udah mulai bullish lagi, di mana terjadi change of character, atau kalau bahasa orang lain mungkin MSS ya, market structure shift gitu. Nah, biasanya MSS tersebut itu biasanya akan di retest dulu ke bawah, yaitu di area sebelumnya, di sekitar area lower low yang ini gitu ya. Baru dia bisa naik ke atas. Nah, yang mana kira-kira kok? Nah, kurang lebih kalau kita ambil dari line chart, berarti kita bisa mengekspektasikan dia bisa turun dulu ke 585, kurang lebih di 585 sampai batas di 550. Sampai batasnya di 550. Maka gue bisa melihat total 3 ada kemungkinan untuk melakukan penurunan seperti ini dulu. Sebelum akhirnya naik ke atas, baru dia bisa breakout. Dan ini berarti menjadi area wave 1, wave 2 untuk dia wave breakout di wave 3, wave 4-nya retest, dan wave 5-nya menjadi the real bull run. Gitu. The real bull run. Nah, ini bisa terjadi kapan wave 3? Kemungkinan sama, teman-teman, yaitu di bulan Agustus juga. Jadi ini inline dengan tadi penglihatan kita di Ethereum dan di Bitcoin. Dan kalau kita lihat di 4-hour chart, ya, kalau kita lihat di 4-hour chart, dengan sangat jelas ada potensi bahwa total 3 akan membentuk seperti chart pattern head and shoulder. Jadi jangan heran kalau misalnya altcoin-nya nanti koreksi dulu nih dalam waktu dekat. Gitu ya. Nah, kemungkinan kalau dia turun, maka turunnya kemana? Nah, kita lihat ya, kita ambil target dari sini ke sini, maka kemungkinan turunnya ya bisa sesuai dengan yang tadi kita ngomong, bahwa di area 585 sampai 550 untuk si total 3. Nah, dimana kalau misalnya itu beneran terjadi, maka kita bisa melihat total 3 akan bounce di area 585 sebelum akhirnya dia breakout beneran dari bullish flag-nya. Dan dia melanjutkan kenaikannya. Ya, wave 3-nya biasanya akan menjadi wave breakout, dan dia akan menjadi biasanya akan higher high sampai di 800 billion, baru dia mungkin turun dulu sebelum dia naik lagi ke atas. Seperti itu yang gue bisa lihat daripada total 3. Ya, maka kalau sudah ngomongin total 3 akan turun, berarti almost all altcoin itu harusnya rata-rata akan mengalami penurunan terlebih dahulu. Ya, mungkin teman-teman siap-siap aja, stay safe gitu ya. Bukan berarti teman-teman harus jual semua ya altcoinnya ya. Tapi kalau misalnya mau melakukan pembelian itu mungkin bisa ditahan dulu. Atau teman-teman yang punya altcoin dalam posisi profit, nah mungkin boleh melakukan take profit bertahap. Karena kenapa? Kenapa take profitnya bertahap aja kok? Karena ya secara overall total 3 udah mulai bullish nih teman-teman. Ada kemungkinan kita akan beneran mulai bull run loh. Belum tentu ini koreksinya akan terjadi. Tapi kalau kita lihat risknya dalam waktu dekat nih sepertinya ada penurunan, maka ya logika simpelnya, logika sederhananya ya udah simpel, kita ambil aja dulu keuntungannya sedikit gitu ya. Nah, kalau nanti ada penurunan baru kita beli lagi. Tapi kalau tidak ada penurunan ternyata dia breakout, ya udah kita beli lagi di breakout, kita tidak rugi apa-apa kok. Karena kita masih punya posisi tadi, mungkin yang teman-teman mungkin misalnya beli di awal-awal Juli, nah itu kan semua udah profit ya pastinya ya teman-teman ya, pasti udah happy banget gitu ya. Nah itu yang gue bisa lihat daripada total 3 teman-teman. Ya, nah, sorry, gue lupa juga gitu ya, lupa juga. Sebenarnya gue lagi ada posisi ya, teman-teman ya, gue lagi ada posisi di Ethereum, gue lagi melakukan short, tetapi gue sih tidak rekomen kalau teman-teman yang mungkin tidak mau ya, gue cuma ngomong aja sih bahwa gue lagi ada posisi short nih untuk di Ethereum ya, kurang lebih tadi kan analisanya adalah seperti yang tadi gue udah sampaikan gitu ya, di sekitar 3044 ini akan menjadi liquidity-nya. Dan kenapa gue nge-short di sini itu sebenarnya sederhana teman-teman ya, sebenarnya cukup sederhana, di mana kalau kita masuk ke line chart, nah Ethereum ini sudah membentuk lower low 1, 2, 3. Nah kemungkinan ini menjadi area retest untuk dia melakukan penurunan kembali. Nah, kenapa stop loss-nya kok tipis banget kok? Stop loss-nya tipis banget ya. Pertama, gue takutnya ya bull run-nya beneran terjadi. Itu pertama ya. Nah, yang kedua adalah ya
gue mencegah aja. Yang penting kalau dia tidak break out dari yang sini, berarti harusnya dia masih akan turun. Tapi kalau dia break out, kemungkinan dia akan lanjut naik tuh. Gitu. Makanya kenapa gue bikinnya cukup tipis. Nah, gimana di sini ya? Gue mendapatkan sekitar risk reward 1/10. Kayaknya nggak make sense ya kalau 1/10. Belum ada tuh trader-trader 1/10 ya. Gue cocok-cocokan aja teman-teman ya. Secara money management dan trading plan gue sangat cocok-cocok aja gitu dengan trading plan seperti ini gitu ya. Oke, itu yang gue bisa sampaikan untuk Ethereum. Nah, mungkin teman-teman, gue bisa memberikan satu watchlist yang cukup bagus ya teman-teman ya. Ini sebenarnya gue juga ketemunya mungkin dari Bro Esa ya. Kemarin ada Bro Esa itu, kemarin dia ada memberikan kita satu watchlist gitu ya teman-teman ya. Di sini Bro Esa, kalau teman-teman mau kenalan, itu teman-teman kita juga ya teman-teman. Nah, dia memberikan satu watchlist teman-teman, dan ini menjadi watchlist yang gue sangat suka, dan gue sepertinya tidak akan lupakan watchlist ini untuk beberapa minggu ke depan, yaitu adalah Dimension atau DYM ya teman-teman. Nah, Dimension ini apa? Kalau teman-teman yang mau tahu ya buka aja CoinMarketCap ya, tapi ya gue bisa sederhanakan sebenarnya Dimension ini adalah koin modular, hampir mirip seperti TIA. Bedanya kalau TIA itu ada data availability, kalau DIM itu kayaknya dia fokusnya memang ke modular aja ya. Nggak tahu juga sih, gue exactly-nya gue lupa ya. Yang pasti gue melihat DIM ini sesuatu yang menarik. Kenapa DIM ini menarik? Nah, yang pertama adalah ini gue lihatnya dari chart perpetual ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah sejak dia listing pertama kali di market gitu ya, pertama kali di market, dia itu mengalami penurunan yang sangat signifikan ya, sampai di harga $1 itu tidak ada yang volume besar daripada DIM. Cuman di volume besarnya itu cuman di pertama kali dia listing. Nah, teman-teman bisa lihat di weekly chart, DIM itu muncul satu volume yang sangat-sangat besar 2 minggu berturut-turut dari awal Juli. Ya, jadi yang terakhir yang besar adalah ketika listing, dan yang kedua besar adalah di sini. Maka gue bisa berpikir seperti ini teman-teman. Sederhananya, orang-orang di area sini itu melakukan penjualan, katakan big money-nya. Nah, untuk pertama kalinya mereka buyback di area sini. Gue bisa katakan sederhananya seperti itu. Karena siapa yang megang barang banyak? Ya pastinya big money. Siapa yang bisa bikin volumenya besar? Ya pastinya big money. Sederhana. Ya, teman-teman ya. Nah, sederhana. Nah, yang gue lihat daripada DIM sendiri ini adalah cukup bagus, di mana di sini sempat ada fair value gap bearish, teman-teman ya. Sempat ada fair value gap bearish di sini. Tapi kalau kita lihat harganya itu tidak weekly chart-nya itu bisa membreak out area fair value gap di sini. Dan makanya ketika kita lihat week-nya itu bisa sampai di 2,34. Nah, maka sebenarnya di sini kita bisa melihat, wah, ini sebenarnya ada strong buy loh dari DIM. Nah, itu sebenarnya kita kelihatan di daily chart-nya. Di mana di daily chart itu dia mengambil area yang sangat-sangat besar di sana. Ya, sangat-sangat besar di sana. Di sini sebenarnya banyak banget supply gitu ya, tapi di sana dimakannya banyak banget. Walaupun akhirnya sekarang turun lagi gitu ya, entah karena marketnya turun atau memang dia mau turun aja gitu ya. Nah, maka kalau gue melihat weekly chart seperti itu, gue bisa mengekspektasikan untuk si DIM ya, untuk si DIM ini kita akan mencari gitu ya, area mana yang kira-kira menjadi area akumulasi paling besarnya secara poin. Nah, kita bisa tarik pakai yang namanya fixed range volume profile ya, dari bottom sampai ujung atasnya. Nah, kita bisa melihat teman-teman bahwa di area sekitaran 1,5 ke bawah, sampai mungkin gue bisa tarik sampai mungkin sekitar 1,2 ya, 1,2. Nah, itu merupakan area terbanyaknya untuk si volume DIM. Ya, artinya kemungkinan besar average big money-nya yang melakukan pembelian dari bawah itu berada di sekitaran bawah sini. Maka DIM gue bisa ngomong ada kemungkinan untuk melakukan penurunan sebelum akhirnya dia kenaikan ke sini. Dan kenaikannya kemungkinan bisa sampai ke $4 ya. $4 nih 1 bulan ya kok, $4 nih 1 minggu ya kok. Oh, ini orang langsung semangat banget kan, dan gila $4 nih 100% lebih nih ya nggak, 200 bahkan teman-teman, kalau teman-teman dapatnya di bawah 1,5 ya. 200 nih kok, 200, ayo gue mau gitu ya. Gimana nih kok, gimana cara belinya, kapan nih? Nah, tentunya gue tidak tahu secara waktu teman-teman ya, karena tentunya DIM ini ya koin yang bisa dibilang koin yang cukup lama, koin yang belum terlalu terkenal teman-teman ya. Memang dulu sempat terkenal, tapi sekarang kan nggak pernah terkenal lagi. Nah,
gue bisa mengekspektasikan teman-teman, mungkin ini akan terjadinya samaan dengan yang tadi kita ngomongin di belakang, yaitu di bulan depan. Ya, mungkin DIM ini bisa menjadi top gainers di bulan depan. Jadi catatannya adalah hari ini adalah gue bisa call DIM itu bisa berpotensi menjadi top gainers bulan Agustus. Ya, coba teman-teman bisa catat terjadi tidak terjadi ya, kembali lagi nanti kita lihat gitu ya, karena ini cuma ngomong secara potensi. Oke, secara potensi yang pasti DIM itu kita tinggal tunggu aja gitu ya, kita tinggal tunggu aja pengambilan likuiditas di area sini gitu ya, mungkin namanya buy side liquidity segala macam ya, sell side liquidity ya, sell side liquidity. Nah, sampai kita nanti bisa melihat di area sini mungkin dia akan membentuk double top, double bottom dulu, atau mungkin akan membentuk inverted head and shoulder, misalnya dia bikin seperti ini dulu gitu ya. Bisa jadi dia bikin seperti ini, baru dia naik ke atas. Nah, bisa juga teman-teman ya. Yang pasti areanya tadi kita udah bilang, areanya kita tadi udah mark bahwa area yang menarik adalah di area kurang lebih di 1,5 ke bawah ya. Jadi kita tulis 1,5 ke bawah untuk DIM. Sebelum akhirnya dia ke $4. Ya, untuk targetnya. Kenapa di $4? Simple sih sebenarnya teman-teman ya. Karena di area $4 di sini kita bisa melihat ada satu fair value gap bearish gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang gue bisa lihat daripada si DYM. Ya, ini menjadi altcoin picks yang paling besar ya. Altcoin picks yang paling besar untuk saat ini teman-teman ya. Oke, so untuk market crypto cukup ya teman-teman ya, itu yang gue bisa review daripada weekly market review. Jadi kita udah datang dari BTC, ETH, Total 3 dan juga DEM. Nah sekarang kita akan masuk sedikit ke market forex. Gue melihat ada 3 yang menarik ya. Kalau di terakhir kita ada melihat DXY kalau nggak salah ya, sorry gue lupa ingat ya. Kalau nggak salah DXY GBP USD ya, GBP USD sama GBP AUD mungkin ya teman-teman ya, gue agak lupa. Yang pasti kalau DXY-nya itu masih sangat cukup relevan teman-teman ya. Teman-teman kalau mau lihat silakan di situ. XAU juga masih cukup relevan di situ. Nah, untuk saat ini kita akan masuk ke US oil dulu teman-teman ya. Jujur ini gue udah sempet trading di US oil. Jadi mungkin gue gak akan gambar ulang teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah kita bisa melihat teman-teman, sebentar. Gue akan close dulu gitu ya. Sebentar. Ya. Nah, kalau kita bisa lihat teman-teman, US oil ini sebenarnya secara time frame yang besar, teman-teman ya, time frame yang besar kita bisa melihat bahwa US oil ini lagi membentuk seperti chart dari chart pattern descending triangle, teman-teman ya, descending triangle di mana kalau teman-teman ya bisa cari aja gitu ya, apa sih descending triangle tuh kok? Tulis aja descending triangle chart pattern gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa pelajari. Descending triangle chart pattern itu sifatnya teman-teman adalah 60% bearish, 40% bullish. Ya, jadi 6 dari 10 kejadian descending triangle itu sifatnya adalah bearish. Maka gue bisa melihat US oil ini ada kemungkinan untuk melakukan penurunan. Tetapi secara fundamental US oil ini kan berhubungan dengan Timur Tengah ya teman-teman ya, berhubungan dengan Timur Tengah. Nah, Timur Tengah itu konfliknya masih panas, jadi mungkin kita tidak bisa mengekspektasikan bahwa penurunannya bisa sampai ke bawah banget gitu. Nah, mungkin yang gue bisa saat ini lihat adalah ada kemungkinan US oil itu secara weekly itu bisa masuk ke area 70 lagi. Ya, 70 pas ya, 70 pas. Kalau sekarang kan 76, kemungkinan bisa ke 70 atau 70 ke bawah karena area di sana merupakan area support besarnya. Dan kalau kita lihat dia tertahan dari area trend line yang gue udah tarik di sini, dan kalau kita lihat juga udah terbentuk satu swing high, teman-teman ya, dengan 3 candlestick merah. Artinya secara price action artinya US oil ini sudah mulai dalam posisi yang bearish, teman-teman ya, sudah mulai dalam posisi yang bearish. Nah, kita bisa lihat teman-teman, untuk saat ini ada satu fair value gap weekly di US oil itu di sekitar 80 gitu ya, di sekitar 80. Maka ini sebenarnya bisa menjadi area resisten teratasnya, atau bisa kita katakan jika ada koreksi, nah maka koreksinya mungkin akan sampai di 80 sebelum akhirnya dia melakukan penurunan gitu ya. Nah, maka sebenarnya US oil ini secara tren itu kemungkinan akan melakukan penurunan ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam time frame yang lebih kecil dulu teman-teman, untuk kita bisa melihat US oil akan turun seperti apa. Nah, yang penting kita tandain dulu ya bahwa US oil akan turun sampai ke 72 ya. 72 itu paling tidak, yaitu liquidity di sini 72,43 ya. Nah, sekarang kita masuk ke daily teman-teman. Nah, kalau di daily chart itu kita saat ini sedang berada dalam posisi support teman-teman
ya. Kita sedang dalam posisi support, ya. Dan ini merupakan area support yang menjadi area Quasimodo bullish juga teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, maka harusnya dia untuk di sini turun untuk dia kenaikan dulu teman-teman ya, untuk dia kenaikan dulu. Kenapa bisa kenaikannya di sana kok? Nah, itu teman-teman bisa carinya tulis aja gitu ya teman-teman ya. Quasimodo trading setup. Quasimodo trading setup gitu. Teman-teman bisa cari di sana. Nah, yang ini teman-teman ya. Nah, kalau kita ketemu Quasimodo level di sana, take profit yang paling pertama itu biasanya terjadi di high yang paling pertama. Di high yang sebelumnya ditembus ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, teman-teman lihat di sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, itu kita lihat high-nya ada di sini. Nah, itu saat ini kalau di US Oil itu posisinya adalah di kurang lebih di area 80. Ya, 80 itu menjadi high yang paling pertamanya untuk Quasimodo di US Oil. Nah, maka sebenarnya untuk saat ini kita bisa mengekspektasikan bahwa dari area-area sini ada kemungkinan US Oil bisa melakukan kenaikan dulu ke 80 sebelum akhirnya turun lagi ke 72. Nah, saat ini di daily chart closing-nya itu masih sangat merah ya, teman-teman, yang masih sangat-sangat merah. Maka mungkin kita masih mengekspektasikan akan ada penurunan lagi untuk si US Oil, tetapi jika nantinya ada rejection atau nantinya ada di dalam time frame yang lebih kecil ada higher high, nah teman-teman bisa melakukan long sebentar sampai ke area 80 baru melakukan short ke 72. Seperti itu yang gue bisa lihat daripada US Oil. Ya, US Oil jadi dalam minggu ini itu cukup menarik untuk ditradingkan. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu yang gue bisa lihat daripada US Oil. Nah, lanjut, gue melihat sekarang ke Nasdaq, teman-teman ya. Ini jarang banget dibahas ya. Ini indeks juga, itu juga sering ditradingkan sama orang-orang di time market forex ya. Nah, kita lihat Nasdaq, teman-teman ya. Nasdaq ini secara time frame besar ya, time frame yang besar itu masih bullish teman-teman ya, masih sangat-sangat bullish ya. Di sini gue menarik satu trend line yaitu dari bottomnya Oktober 2022. Sempat di sini Oktober lagi dia bottoming lagi Oktober 23, dan sekarang kalau kita lihat ada sedikit koreksi nih teman-teman ya, koreksi daripada Nasdaq di area sini teman-teman. Nah, gue bisa mengekspektasikan koreksi ini cukup lumayan teman-teman ya, cukup lumayan setelah akhirnya kita all time high gitu teman-teman ya, all time high. Nah, di sini adalah merupakan area swing high teman-teman ya, area swing high. Artinya Nasdaq ini ada kemungkinan untuk melakukan penurunan lanjutan teman-teman ya, karena posisinya saat ini seller in control, teman-teman ya, seller in control, atau kita bahasanya adalah seller itu lagi menguasai pasar. Ya, seller itu lagi bearish-bearishnya nih. Nah, liquidity terdekat itu ada di sekitar 18.241. Jadi kemungkinan untuk Nasdaq masih bisa melakukan penurunan sampai paling tidak di demand zone di sini yang sekaligus merupakan trend line yang panjang. Ya, nah Nasdaq, jadi kalau kita lihat dari weekly itu masih bisa melakukan penurunan, artinya kita bisa mencari area sell yang ada ketika misalnya nantinya dari test. Nah, sekarang kita masuk ke dalam time frame yang lebih kecil, ya, daily. Nah, di sini terlihat teman-teman bahwa di daily chart di sini ada satu fair value gap bearish, ya, fair value gap bearish, yang mana fair value gap ini bisa menjadi penahan harga untuk saat ini di Nasdaq. Gitu. Apakah di sini udah pasti langsung turun kok? Tidak, ada kemungkinan juga dia bisa naik sampai ke sini dulu, ya. Nah, tetapi yang gue lihat karena powernya cukup powerful gitu ya, powernya cukup kuat untuk penurunan ke bawah, maka kita bisa mengekspektasikan jika ada koreksi paling dekatnya ya paling tidak di area 19.400 19.500-an ke atas, teman-teman ya. Itu yang kita bisa lihat daripada si Nasdaq gitu. Nah, walaupun di sini mungkin ada yang tanya, wah ini kan area order block ya kok? Iya, area order block gitu. Tetapi kalau kita lihat sampainya dia ke area order block atau area demand zone itu adalah lurus, teman-teman. Satu tegak lurus ke bawah. Artinya ini kekuatan selling powernya itu tinggi sekali. Itu tinggi sekali, teman-teman ya. Nah, maka order block ini biasanya hanya bersifat untuk menjadi pantulan sementara, bukan pantulan untuk melakukan pelanjutan. Ya, karena yang bagus untuk melakukan pelanjutan itu harusnya pergerakannya adalah korektif, di mana pergerakannya 1, 2, 3, 4, masuk sini, baru dia pumping ke atas. Ini tidak, teman-teman. Yang terjadi adalah set, turun ke bawahnya hampir lurus banget, teman-teman. Kalaupun ada hijau tuh, hijaunya kecil sekali. Hijaunya kecil sekali. Nah, maka kita bisa lihat, masa kita bisa mengekspektasikan bahwa kemungkinan dia akan menjemput area order block yang ada di sini.
ya, untuk si Nasdaq. Nah, kita lihat teman-teman di dalam time frame yang tadi daily-nya itu adalah sebesar di dalam time frame yang bearish fair value gap-nya tadi lumayan besar, di dalam time frame 4 jam ternyata kita bisa melihat bahwa ada satu pola yaitu invert yaitu head and shoulder. Ya, maka kita bisa mengekspektasikan bahwa dia akan retest ke area sini sebelum di akhirnya penurunan. Seperti itu. Ya, sederhananya seperti itu. Untuk si Nasdaq. Oke. Nah, ini tinggal di dalam time frame kecil ya. Mungkin kalau teman-teman yang suka scalping ya bisa cari long dulu, baru nanti di area sini tunggu ada rejection, baru kita lakukan sell. Seperti itu. Nah, oke, itu Nasdaq. Nah, sekarang kita lanjut ke USD JPY ya, USD JPY. Nah, USD JPY ini juga mengalami penurunan yang sangat signifikan ya teman-teman ya. Padahal kita udah tahu nih Jepang Yen ini lagi nggak bagus-bagusnya nih Jepang Yen. Tapi kalau kita lihat akhirnya di weekly chart itu terjadi penurunan yang daripada USD JPY. Nah, apakah penurunannya sudah berhenti kok? Sepertinya belum, teman-teman ya. Sepertinya belum. Ada kemungkinan dia bisa masuk ke dalam demand zone di sini, yaitu order block yang diikuti dengan fair value gap, gitu ya. So, gue mengekspektasikan akan ada penurunan sampai ke 150 untuk USD JPY. Nah, mungkin kalau kita lihat secara EMA, nah maka EMA-nya akan berdekatan dengan EMA 90 ya. Kurang lebih kejadiannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, itu yang gue bisa lihat daripada si USD JPY. Dan kalau kita tarik trendline juga, itu juga trendline-nya belum nyampe, teman-teman ya. Trendline-nya belum nyampe ya. Makanya kita jangan tanggung-tanggung. Maka kalau kita bisa melakukan buy, ya USD JPY kita tunggu sampai sini dulu. Nah, sekarang tinggal cari, artinya bisa cari sell dong. Iya, betul. Kita bisa cari sell-nya terlebih dahulu. Ya, nah kita lihat di dalam time frame yang lebih kecil, gue bisa mengekspektasikan untuk si USD JPY itu bisa naik dulu sampai ke area ada di sekitar 155 ya, 155 sebagai supply zone yang merupakan area yang juga menjadi area supply. Aduh, sorry, barusan keputus teman-teman. Maaf ya, barusan keputus, recordingnya masih jalan. Nah, untuk USD JPY gitu ya, USD JPY kalau kita lihat di dalam time frame 4 jam itu gue mengekspektasikan ada kenaikan sampai ke area supply zone yang ada di sini, ya, ada di 155, ini juga merupakan support. Resisten yang sebelumnya adalah support gitu ya, maka harusnya untuk si USD JPY itu akan konsolidasi dulu ke area atas ini, baru dia melakukan penurunan gitu ya. Dan kalau kita lihat secara EMA-nya pun kemungkinan akan berdekatan di EMA 90 teman-teman ya. Itu yang gue bisa lihat daripada si USD JPY. Apakah dari sini bisa langsung turun kok? Apakah bisa langsung turun? Sepertinya sih tidak, teman-teman ya. Sepertinya sih tidak. Tetapi ya karena trennya sendiri adalah trennya downtrend ya, maka harusnya bisa-bisa aja. Gitu, teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang ketinggalan ya, teman-teman yang dari Telegram ketinggalan US Oil, nanti nontonnya di YouTube. Gua akan upload ini malam ini ke YouTube, teman-teman ya. So, itu dulu teman-teman untuk weekly market review hari ini. Mungkin ini cukup panjang ya, mungkin ini I don't know, mungkin ini makan waktu sekitar berapa menit ini. Kali ini 45 menit ya, almost 45 menit. Nah, buat teman-teman, semoga review ini cukup bermanfaat, teman-teman, dan bisa dijadikan referensi untuk trading gitu ya, tapi bukan ajakan untuk jual maupun beli, teman-teman ya. So, itu yang gue bisa sampaikan, apa yang menarik dalam mungkin sekitar 1 minggu sampai 1 bulan ke depan, teman-teman ya. Itu yang gue bisa berikan gambaran ke teman-teman. Oke? Oke, ya, so teman-teman buat yang belum subscribe YouTube, jangan lupa di-subscribe ya, jangan lupa di-share juga kalau misalnya video ini bermanfaat, teman-teman ya, bisa di-share juga, bisa dibantu di-like juga. Dan teman-teman yang belum join channel Telegram, teman-teman nanti bisa cek kalau di link di deskripsi atau teman-teman bisa cek langsung di I don't know. Ya langsung aja lah ya, teman-teman bisa langsung ke Telegram, cari aja trading tanpa baper, harusnya ada sih namanya trading tanpa baper ya. Join aja for free.
100% gratis teman-teman ya. Silakan teman-teman join. Oke, thank you teman-teman.